Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen, dan juga kita akan ada charting altcoins. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, reminder, nanti malam akan keluar 2 data penting dari US ya. Nah, akan keluar core PCE monthly dan juga di yearly begitu. Jadi ya siap-siap. Jam 7:30 malam ada kemungkinan terjadi volatility, terutama buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau sampai belum kena target TP by the time datanya keluar, begitu ya. Oke, next kita akan langsung aja bahas komen. Yang pertama dari Mei Toshi ya. Tidak pernah komen, cuma nyimak saja. Thank you Bang infonya. Oke, you're welcome. Next dari Innocent Boy, aku nunggu di bawah 50.000 aja kok. Modal udah tipis banget karena FOMO. Aduh, FOMO. Ya udah, jangan diulang ya, jangan FOMO terus. Ya kalau salah sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau salah lagi ya kacau juga ya. Ya pokoknya sih kalau gue pribadi ya nggak ada lah satu harga tertentu yang udah nih bottom, nggak, udah DCA aja, dan kita udah bahas detailnya untuk Bitcoin di sesi pertama ya. Jadi buat lo yang kelewat sesi pertama sudah kita upload jam 11:30 tadi ya. Next dari Putra Pasundan. Males dengar waspada apa. Nyatanya pengaruh pidato Pak Jerome terhadap pasar cuma hanya 1-2 harian. Setelah itu normal lagi. Bulan kemarin juga gitu. Oke. Kita coba lihat jawabannya apa nih ya dari subscriber kita. Kakak, ya silahkan aja. Warning Matoshi itu untuk trader futures buat jaga resiko dan biar nggak panik kalau tiba-tiba volatile. Nah, mungkin Bro Putra telinganya mungkin belum dipasang tadi ya. Gua setiap kali mulai DCWT sesi kedua itu gua ingatkannya jelas untuk trader futures ya. Kayak contoh aja, kita contoh kemarin ton. Nah, ini ton ya. Kalau lu kemarin tutup kemarin tuh keluar jam berapa ya? Keluar itu jam dari US tuh keluar paling awal jam 7:30 nih ya. Kalau lu tutup posisi di 7:30, ini kan emang 50 nih. Berarti lu buka posisi short di 5,774 ya. Kalau lu tutup di 7:30, berarti 7:30 malam kemarin tuh ya sini ya, di tengah-tengah sini lah ya. Anggaplah kita dapat di week terendahnya. Dulu tuh di angka 577 tadi, 5774, 577. Nah, lu posisinya profit tipis banget, 0,4%. Tapi kalau lu tidak memperhatikan data US ya, dan lu tutupnya besok, instead of profit malah cut loss. Nah, itu gunanya bro ya, itu gunanya Bro Putra ya. Dan thank you untuk Joestar, artinya ngerti dan ditonton dengan baik. Ingat, kita manusia diciptakan dengan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa? Harus lebih banyak mendengar dibandingkan ngomong begitu ya. Next ada dari Prayoga nih, mungkin untuk market spot pengaruhnya kecil kalau ada news, tapi untuk yang main futures itu sangat penting karena mereka trading pada range harga tertentu, jadi rawan kena stop loss kalau harga sangat volatil. Yes, artinya Bro Prayoga menggunakan 2 telinganya dengan baik instead of ngomong dulu sebelum didengar dengan baik-baik begitu ya. Dan sebenarnya gini, kalau kita mau ngomong spot pun ya, sekarang gini deh ya, kemarin itu Bitcoin tanggal 8 Agustus ngepump 11,9%. Dibulatkan berarti 12% hanya dalam sehari. Buat elu yang tidak mendengarkan, wah resiko volatility ya, tenang Bitcoin pasti turun lagi, lihat aja kemarin sampai di bawah 50.000. Boom, naik ke atas. Apa yang terjadi? FOMO, beli di sini ke reject, turun lagi. Nah, itu yang bikin orang beli pucuk, jual bawah. Begitu. Jadi bro, lagi-lagi ya, penting buat yang ngerti. Kalau nggak ngerti jadi kayak nggak penting. Begitu ya. Next dari GD Rafael ya. Kak, mohon maaf saya pemula, maksudnya Jerome Powell ini bagaimana ya Kak? Terima kasih Kak dan salam sukses. Salam sukses juga buat lu ya. Jadi Jerome Powell ini adalah pemimpin, ini dijawab lagi sama, Bro Prayoga nih, mantap ya, gue suka nih. Nah, ini adalah interaksi yang gue sangat suka. Untuk para newbies, jangan takut untuk tanya. Dan untuk yang sudah lama di TCI, gue suka banget dengan Bro kayak Prayoga di sini bantuin bales ya. Jadi Jerome Powell ini adalah kepala Federal Reserve ya, tepatnya chairman dia itu ya. Nah, kalau dia speech biasanya market akan merespon dengan meningkatkan volatilitas market. Harga mudah naik turun, bisa dilihat di channel Bloomberg. Mantap ya, jadi gitu.
Itu makanya kenapa speech dia, lalu mungkin data-data penting US bisa menggoncang market. Makanya kita cenderung menghindari jam-jam tersebut. Kalau belum kena target TP, udah profit, udah tutup aja posisinya. Begitu ya. Next, dari Moh Saleh. Maaf Kotoshi, boleh sharing pandangannya untuk koin Solana terkait data atau fakta akankah Solana Moon seperti ETH? Terima kasih. Kalau menurut gua ya, ini Solana tuh ya bisa dibilang punya potensi yang cukup besar karena ya jujurnya gini, kalau lo tahu dari 2021, dia secara fundamental cukup kacau karena ketarik-tarik oleh FTX. Ya, jadi salah satu orang yang sering ngomongin dulu Solana atau sering yang nge-prop up Solana itu adalah si Sam Bankman-Fried, yaitu CEO atau lebih tepatnya mantan CEO dari FTX. Nah, ternyata di 2022 dia terbukti melakukan penggelapan uang, ya, fraud dan lain-lain lah begitu. Nah, itu akhirnya Solana ikutan ketarik, kebanting parah ya. Nah, tetapi cukup mengagetkannya di cycle kali ini Solana malah menjadi salah satu alternatif Ethereum yang sangat banyak dipakai. Alasannya kenapa? Karena murah. Gitu, dia sangat murah untuk bisa nge-mint token, untuk kita bikin project situ lebih gampang dan lebih murah dibandingkan dengan Ethereum gitu. Nah, for now Solana yang paling populer ya. Selain dari Ethereum begitu. Walaupun masih banyak ya pesaing-pesaing lain seperti Cardano, lalu DOT dan seterusnya. Nah, kalau menurut gua Solana sebenarnya punya potensi untuk bisa naik lebih tinggi lagi ya. Nah, tetapi ya sama dengan aturan yang kayak di cycle sebelum sih. Masih perlu liquidity untuk bisa gila lagi seperti dulu begitu. Tapi jangan lupa Solana sekarang secara market cap pun sudah mencapai di angka 73 miliar gitu. Jadi harus manage your expectation. Jangan sampai berpikir, oke, dari sini akan 100x lagi. Wah, itu susah. Gitu. Karena kalau dia sampai 100x berarti dia dekat-dekat, bukan dekat-dekat, tapi dia ngalahin Ethereum dan dekat-dekat ke BTC begitu. Nah, itu highly unlikely gitu menurut gua. Tapi kalau punya kesempatan untuk naik sih dan masih punya kesempatan yang cukup besar ya, oke, gue setuju. Tapi harus pakai ekspektasi yang sesuai begitu ya. Kalau nggak sesuai ya jadi kacau begitu ya. Kita mana lagi nih? Next dari ini. Oke, dari Telogah. Sing penting ikut kata Matoshi. Biarpun profit nggak tebal tapi porto aman tidur nyenyak. Yes, bener. Gua pribadi lebih prefer kayak gitu ya. Janganlah berharap dalam sehari, 2 hari bisa 10x, gua sebulan bisa 100x gitu ya. Saat lu pengen profit 110, 1000x dalam waktu sebentar, harus siap juga akan ke nol. Karena high risk, high reward. Semakin besar resiko yang lu ambil, potensi untuk bisa boomnya pun lebih besar. Nah, kalau gua sih nggak terlalu nyaman seperti itu. Kalau gua pribadi lebih prefer tidur nyenyak. Begitu. Jadi ya sama nih kayak Bro Telogah, satu frekuensi. Gue lebih prefer profit nggak usah tebal-tebal amat, tapi porto aman dan tidur nyenyak ya. Karena tidur nyenyak lebih berharga dibandingkan 10x. Itu kalau menurut gue ya. Karena masanya kalau nggak 10x atau 100x itu hilang. Kalau hilang sih, waduh itu nggak tidurnya berapa lama gitu ya. Next dari Way Game 5313. Itu daily-nya BTC pola double bottom ya bang. Coba kita lihat ya. Oh kayaknya ini ya. Yes, ini ada possibility bisa menjadi double bottom dan sebenarnya udah tembus nih ya. Ini kan, ntar. Kalau double bottom sebenarnya harusnya dari sini ya. Dibilang rapi banget double bottom enggak, tapi oke lah masih bisa. Kalau double bottom berarti gini, anggap ini satu struktur lagi. Berarti ini kan leg kirinya, ini di tengahnya terus kanannya sini. Nah, berarti kalau sampai dia bisa jebol dari 65.327 ya. Dia jebol ke atas, reclaim, retest 1, retest 2. Nah, itu artinya benar-benar konfirmasi dia double bottom. Begitu ya. Nice. Bagus ya, ini observasi yang bagus. Next, dari mana nih? Oke, dari Hans Diesel ya. Bang Toshi mau tanya, jelasin tentang nambang Bitcoin. Pertanyaan kedua, mobil Bang Toshi apa? Makasih, apa ini? Makasih Bang, sehat selalu. Ya, thank you. Semoga juga sehat terus ya. Nah, untuk nambang Bitcoin sebenarnya ya simple sih. Kita tinggal ya in theory simple tapi setupnya repot ya. Ya kita harus ada satu mining rig. Mining rig itu harus dia SHA 456 gitu kalau nggak salah ya. Gue lupa itu belakangnya berapa. Pokoknya harus ada mining rig yang bisa specifically nge-mining di Bitcoin network begitu ya.
Nah, tapi untuk detail setup satu persatunya jujurnya gue nggak tahu begitu, karena gue pribadi dulu waktu zaman 2016 sempat kepikiran mau, cuman zaman itu juga lumayan mahal, jadi akhirnya nggak, udah fokus trading aja. Sekarang makin mahal jadi waduh ya, kayaknya udah kelewat masa-masa kalau mau mining Bitcoin. Nah, mobil apa? Rahasia ya, rahasia pokoknya mobil apa ya. Next dari Andri Tiono. Kalau menurut saya BTC sudah seharusnya bisa mantul BSB karena ada bensin Q4, data ekonomi yang membaik dan suntikan liquidity di bank sudah mulai distimulus kembali walaupun belum banyak. Kalau kurang, apakah The Fed masih bisa cetak duit secara ugal-ugalan lagi? Kalau menurutku sih The Fed nggak akan mencetak duit gila-gilaan lagi. Kalau cetak duit untuk kebutuhan pemilu mungkin. Iya mungkin sih ya. Tapi ya ini sih ya, memang seperti yang sudah kita bahas juga dari beberapa hari lalu ya, memang data-datanya mulai menunjukkan bahwa mulai cukup banyak ya, mulai cukup banyak potensi untuk bisa naik lagi gitu ya. Kayak contoh BSB sekarang mulai malah menjadi support begitu ya. Kita bisa lihat di sini di weekly, kalau sampai 2 hari lebih 14 jam lagi weekly closing seperti ini ya berarti mantul begitu. Dan selain dari itu secara fundamental seperti yang tadi Bro Andri ngomong juga ya bener gitu. Bank of China udah mulai melakukan stimulus gitu, mulai meningkatkan stimulus, lalu juga interest rate udah turun ya. Jadi ya memang gimana ya, memang benar juga ya, mulai banyak data-data yang menunjukkan bahwa ini ada possibility kita bisa ganti nih, benar-benar ganti main scenario dari bearish menjadi bullish gitu ya. Nah, tentunya ya kalau mau secara TA-nya kita tunggu sampai hari Senin minggu depan. Saat sudah terjadi daily close dan weekly close di atas dari BSB dan bullish, ya udah berarti kita mengubah main scenario dari bearish menjadi bullish dan mengubah lagi yang ini ya untuk DCA-nya dari 50% jadi kembali ke 100% begitu. Nah, kalau cetak ugal-ugalan juga jujurnya gue setuju sama Bro Andri ya. Kayaknya nggak akan kayak di 2019. Karena kenapa 2019-2020 itu ekstra spesial ya, dimana ya berapa banyak warga US yang nggak bisa bekerja gitu. Zaman awal kan itu nggak ada work from home dulu ya, jadi nganggur dulu aja berapa lama tuh ya. Nah seperti itu ekonomi US benar-benar ngejam total. Nah kalau sekarang ya nggak separah itu ya, walaupun in general ekonomi nggak sebagus sebelum COVID atau sebelum ya masa-masa pre-COVID gitu, tapi nggak separah kayak 2020 di mana orang sama sekali nggak bisa kerja gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih nggak akan seugal-ugalan 2020 sampai 2019, tetapi ya kalau cetak duit sih masih tetap mungkin ya. Untuk pemilu nggak tahu nih, nggak tahu ya, banyak desas-desusnya katanya sekarang banyak illegal immigrant mulai masuk US, katanya Demokrat perlu voting perlu vote, jadi banyak masukin orang-orang dari Meksiko katanya, nggak tahu lah ya. Nice. Next dari Aina88. Mak izin tanya, kalau dilihat-lihat pergerakan altcoin dan memes koin udaran gila-gilaan, apa reaksi dan sikap yang harus kita lakukan, Mak? Apa boleh lompat narasi 5-10% porto, Mak, buat nambah-nambah uang DCA di BTC? Terima kasih Matoshi dan tim TCI, sukses selalu buat kita semua. Salam tabur tuai. Ini maksudnya lompat-lompat narasi 5-10% porto. Maksudnya jadi naik sampai 5-10% porto buat memes atau mau buat, kayaknya buat ini kali, mungkin ini buat digeser ke BTC. Sebenarnya boleh-boleh aja asalkan keluar SOP untuk TP gitu. Kalau misalkan memesnya misalkan dia udah weekly close di atas lagi dari BSB gitu. Bukan BSB, di atas dari Bollinger Band, ya silakan boleh TP begitu. Nah, digeser ke BTC juga ya boleh-boleh aja sih, karena sekarang belum terjadi QE, masih baru interest rate turun dulu. Balance sheet-nya belum naik begitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau tunggu masa-masa di mana altcoins dan memes akan sangat subur, yaitu saat sudah benar-benar terjadi QE gitu ya. Tapi gini sih, kalau gue pribadi for now 70-30 masih menjadi dasarnya sih. Kalau gue masih jadi dasarnya masih 70-30. Nah, tapi kalau sampai misalkan nih lu 70-30, kemarin waktu ke bawah masih 70-30. Nah, sekarang kan mulai naik nih. Nah, mulai naik mungkin BTC-nya pelan-pelan ngurangin ya secara persentase karena yang altnya naik. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Yang penting kemarin udah 70-30 gitu. Yang pasti tujuan utamanya satu sebenarnya, kenapa BTC gua tetap berharap menjadi mayoritas dari portofolio kita gitu. Karena itu akan menjadi anchor kalau sampai altcoins yang kita pilih, meme coins yang kita pilih ternyata berantakan
gitu. Jadi tugasnya itu aja Bitcoin supaya tidak membuat porto kita ini semua ketarik-tarik gitu. Kalau sampai ada beberapa yang hancur project yang kita beli gitu ya. Next dari Kira Misha. Bang mau nanya, ada video khusus tutorial atau cara mindahin aset seperti Bitcoin dari exchange ke cold wallet versi Bang Toshi? Saya masih belum ngerti dengan cara Bitcoin lewat berbagai jaringan seperti BEP2, BEP20. Nah, itu sebenarnya sih goal specifically ke cold wallet belum ya. Tapi kalau dari wallet ke wallet dulu kayaknya pernah 2021 ya. Nah, ya mungkin at some point kalau cukup banyak yang nanya, boleh dipertimbangkan lah begitu. Tapi sebenarnya caranya simple banget. Yang pasti gini, lu kalau misalkan lu punya cold wallet nih, lu udah setup ya, lu tinggal misalkan BTC, nah lu Bitcoin Network, udah gitu lu tinggal ya bisa di scan, bisa lu copy paste, nah lu kirim BTC dengan Bitcoin Network lagi, in theory seperti itu ya. Tapi ya, jujurnya kalau diomongin sekarang baru kerasa ya rada ribet juga kalau diomongin ya. Ya mungkin lah kalau nanti in a distant future, kalau cukup banyak yang nanya seperti bro atau sis Kira ya, silakan nanti ya mungkin nanti kita akan bikin satu video khusus untuk pemindahan ke cold wallet begitu ya. Next dari Rohmat Aryadi. Bang Toshi tadi kan bilang China sering ban BTC, tapi kok pemerintah Cina menjadi salah satu mining terbesar di dunia? Mohon penjelasannya. Yang tidak boleh punya itu adalah rakyat jelata. Kalau pemerintahnya boleh. Ya itulah komunis ya. Ya memang nggak tahu sih. Kalau gue pribadi merasa salah satu ideologi paling konyol di dunia itu komunisme gitu. Karena komunisme ini benar-benar membuat orang-orang menjadi sangat ya apa ya, di in theory katanya kan bakal jadi sama equal semua. Ya semua equal kalau lu cuma rakyat jelata. Tapi udah lu jadi anggota partai, apalagi posisinya tinggi, nah di situ baru kaya. Semua orang-orang kaya di Cina itu punya, atau lebih tepatnya selalu ada hubungan erat dengan Partai Komunis Cina. Begitu. Jadi ya cuma orang-orang tertentu saja yang boleh punya akses, sisanya tidak boleh. Rakyat jelata itu harus dibiarkan menjadi jadi ya kasarnya sih jadi budak ya kalau mau ngomong ya. Ya memang seperti itulah. Begitu ya. Jadi Cina, ya kita tinggal lihat aja nih apakah Cina akan pelan-pelan bergeser taktiknya dari mau menghancurkan BTC menjadi ya sudahlah kita ikutan daripada nggak cuan gitu ya. Nah jadi ya baik lagi sih simpelnya satu, cuma orang-orang tertentu saja yang boleh, rakyat jelata tidak boleh begitu ya. Oke, itu kurang lebih ya untuk pembahasan komennya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, kita akan umumkan dulu Phantom, Matic, dan Ton. Ini basically kayak kemarin ya kalau secara rosternya ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom, posisi short kita masih bisa dipertahankan karena daily close kemarin tanggal 26 September masih di bawah dari 0,7. Jadi ya masih bisa dipertahankan ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya di EMA 200 atau kalau sampai ya udah dekat-dekat setengah 8 malam, buat lo yang konservatif ya sampai intermediate pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya membuat FTM daily close di atas. Ya, kalau di atas berarti jadi cut loss gitu. Sama kayak posisi ton lah tadi yang kita bahas di depan ya. Oke. Untuk posisi spotnya EMA 200, EMA 20 dan 0,55 ya. Next, masuk ke Matic. Untuk Matic sayangnya sayangnya nggak ada setup ya karena jebol EMA 50. Jadi untuk futuresnya kita skip dulu aja. Posisi spotnya nambah nih EMA 50, EMA 20 dan di 0,39 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Matic. Lanjut ke ton. Untuk ton posisi short kita tergantung. Buat yang agresif cut loss. Retest 1, retest 2. Tadi pagi jam 7 daily closing di atas dari 50. Jadi buat yang agresif sekali lagi cut loss. Buat yang konservatif dan intermediate seperti yang tadi kita sudah bahas di depan. Profit kecil sih. Nggak sampai 0,5%. Tapi ya nggak rugi gitu. Nah jadi lagi-lagi reminder ya. Untuk yang agresif itu nggak selalu lebih profit gitu. Kadang-kadang di mana konservatif aman ya, bahkan TP sedikit. Nah, yang yang agresif malah cut loss gitu. Jadi ingat jangan sampai tergiur karena wah gila ya, gue pernah ngeliat sekali yang agresif untungnya gede banget. Ya, tapi cut loss juga lumayan sering gitu ya. Oke, untuk posisi spot karena terjadi reclaim di EMA 50, jadi buy limitnya di EMA 50, EMA 20 atau di 5,53 dan yang terakhir di 5,13 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Selanjutnya kita akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.